Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Olivia dan Daniel dalam Do Share malam hari ini. Dan kalau yang sudah melihat judulnya, ini kayaknya membawa satu rasa penasaran ya. Karena yang namanya banyak anak banyak rezeki itu merupakan satu tagline yang sangat familiar dalam kehidupan orang Indonesia. Yes. Nah, tapi hari ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit menggelitik perasaan kita, karena kita mungkin akan membawa sesuatu yang berbeda. Tapi harapannya teman-teman kita malam hari ini mau sama-sama sharing, belajar hal-hal yang bisa memberikan satu pandangan baru buat kita semua, yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini sudah masuk di dalam pikiran kita. Ya, dan kalau melihat apa yang ditulis di sini kan ada berbagai pertanyaan yang ada di situ kan. Biasanya seringkali kalau lagi sekolahan, lihat anak sekolah tanya, kapan lulusnya, kapan ujiannya gitu kan. Setelah lulus, tanya, udah dapat kerja belum? Iya. Gitu. Udah kerja, udah karirnya mapan, kapan merit? Ya. Kapan merit? Udah merit, tanya lagi, kapan Punya punya anak. anak, ya kan? Udah punya anak satu, udah ditanya lagi, kapan mana ini untuk adiknya biar nggak sendirian gitu kan? Kita udah sampai pada fase yang ini. Yes. Kita lagi sering ditanya-tanya yang begitu. Cuman yang paling nggak mungkin ditanyakan adalah kapan mati. Janganlah. Tega seperti itu ya. Oke deh, buat malam hari ini kita akan membahas satu tagline yang selama ini sangat familiar dalam kehidupan orang Indonesia, yaitu banyak anak banyak rezeki. Apakah memang benar seperti itu? Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan apa yang kita bahas pada 4 minggu ya. Kayaknya 4 minggu deh, 4 minggu berturut-turut waktu kita membahas tentang topik yang judulnya itu adalah untuk anak jangan coba-coba. Sebenarnya hari ini adalah bisa dibilang konklusi akhir lah ya dari serial untuk anak jangan coba-coba. Ya, kebetulan ini juga merupakan minggu yang terakhir, Selasa terakhir Di dalam bulan April. Oleh Ya. karena itu ya kita mau mengambil satu momen ini untuk bisa merangkum apa sih yang menjadi dasar bagi kita sehingga kita bisa mengatakan bahwa untuk anak jangan coba-coba. Nah, hari ini kita mau mungkin bisa flashback sedikit ya dengan apa yang sudah kita bahas pada beberapa minggu sebelumnya. Kemudian kita juga sempat berbincang dengan aktivis untuk child protection dari Jogja ya, ada Bang Cuala Pudoo selama 2 minggu berturut-turut kemarin. Dan dalam pembicaraan kita itu ada yang menarik loh di sana ya, saat khususnya minggu lalu itu sempat dibilang gini, bahwa ada banyak kasus di mana sebenarnya banyak orang tua yang tidak siap menjadi orang tua. Kamu shock. Ini orang tua yang tidak siap menjadi orang tua. Nah, jadi Dia tidak menyadari dirinya sendiri sudah tua gitu ya. Atau gimana? Ya, Maksudnya orang tuanya apa? parents. Bukan soal usianya gitu. Jadi bicara tentang memiliki keturunan gitu ya. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi bertolak dari ungkapan itu ya, dari kasus yang sering terjadi bahwa ada banyak orang tua yang nggak siap untuk menjadi orang tua seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah gini, menurut kamu gimana? Permasalahan itu menurut kamu gimana? Menjadi orang tua itu gimana sih sebenarnya? Kenapa sampai bisa nggak siap gitu? Siap nggak siapnya itu gimana gitu? Orang bisa nggak siap karena memang tidak direncanakan, ya kan? Sama seperti kalau orang ditanya kan, apakah kamu sudah siap menikah, gitu kan? Banyak orang mengatakan belum siap. Ya kan? Terus masalahnya kriteria yang sudah siap itu yang seperti apa? Ya. Kalau kita punya satu standar kriteria bahwa sudah siap untuk menikah itu seperti ini, dan kalau itu belum tercapai, maka mengatakan belum siap untuk menikah. Dan ini sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Betul, Karena entah bagaimana, yang jelas masyarakat kita itu sudah langsung membentuk indikator. Kamu itu siap untuk menikah kalau kerjaanmu udah mapan gitu kan. Tingkat pendidikanmu gimana, kalau kamu udah punya rumah pribadi, mobil pribadi, punya semua pribadi. Seolah-olah saat semua hal-hal ini terpenuhi, maka kamu disebut udah siap untuk menikah gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita bicara kesiapan untuk menikah itu bukan hanya bicara tentang hal-hal ini, tapi yang paling penting adalah
kedewasaannya. Jadi, kita jadi ngomong menikah ya jadinya. Iya, awalnya gitu awalnya, kan. iya. Jadi kan bicara tentang menikah dulu. Iya. Jadi terus setelah itu kan jenjang berikutnya yang sering kali ditanyakan setelah menikah, kapan punya anak gitu kan. Ada yang langsung begitu selesai menikah langsung punya anak ya kan. Ada yang kemudian harus nunggu sekian lama baru mereka bisa punya anak gitu kan, punya keturunan, menjadi orang tua. Ada juga yang baru menikah beberapa bulan berikutnya langsung sudah punya anak. Jadi macam-macam gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang menjadi orang tua, kalau kita bilang kapan siapnya, ya begitu melihat ini kan, mulai dari kelihatan usia kehamilan dari si istri gitu kan. Jadi mulai dari itu ya harus segera mempersiapkan diri karena 9 bulan kemudian pasti anak itu akan lahir gitu kan. Atau bahkan bisa lebih cepat daripada itu kalau misalnya anak ini dilahirkan prematur gitu kan. Jadi bicara tentang siap nggak siap, harusnya secara mental begitu melihat ada kehamilan ya harus sudah mempersiapkan diri. Iya. Nah, permasalahannya di sini adalah begini nih. Seringkali orang itu berpikir bahwa aku itu harus menikah, aku itu harus punya anak. Seolah-olah kalau tidak menikah dan belum punya anak itu merupakan satu masalah gitu loh. Apa iya gitu loh memangnya aku harus menikah. Masalah buat lo. ya ini karena ini yang terjadi gitu loh. Apalagi buat kita ya mungkin lah isu seperti ini itu masih kental di dalam budaya orang timur gitu loh. Ya karena kan kebiasaan yang ada seperti itulah ya. Sudah usia sekian harus mulai memikirkan tentang pernikahan dan seringkali sayangnya pernikahan itu diidentikan dengan harus menghasilkan keturunan untuk melanjutkan marga lah, untuk melanjutkan untuk klannya atau untuk mewarisi hartanya dan lain sebagainya gitu. Kamu pernah tahu nggak bahwa seringkali juga makanya aku tahu ada beberapa kali aku terlibat dalam percakapan di mana orang mempunyai tanggapan bahwa kamu harus menikah loh, kalau enggak nanti kamu tua siapa yang jagain. Pernah kayaknya, kalau itu pernah. Kamu pernah dengar kayak gitu juga? Ya. Jadi entah kenapa ya aku melihat bahwa di dalam masyarakat kita ada satu konsep bahwa kamu perlu punya keturunan, kamu perlu punya anak supaya nanti waktu kamu tua kamu nggak terlantar, ada anakmu yang jagain gitu loh. Permasalahannya adalah kalau seandainya anak itu untuk menjadi babysitter kita nanti di masa kita tua, kok kayaknya jadinya makna memiliki anak itu sempit banget gitu loh jadinya. Ya sebenarnya sih kalau hanya untuk seperti itu, hanya untuk menjaga, hanya untuk jadi kayak bukan babysitter lah, apa kalau sudah tua? Caregiver. Ya kan untuk menjaga yang sudah tua gitu kan. Ya paling enggak pastikan kamu punya pekerjaan yang bagus, punya rencana pensiun yang bagus. Nah, dana ya kan, dana ada. pensiunnya sudah bagus, nanti begitu sudah nggak bisa bekerja atau terjadi sesuatu hal sehingga tidak bisa bekerja, usianya sudah lanjut, ya ada dana untuk membiayai ada yang menjaga kan gitu. Itu sebenarnya berpikir itu aja, nggak harus dari anak gitu loh. Ya kan, apalagi kalau kita melihat praktek yang terjadi di dunia persilatan, bukan di dunia kehidupan ini yang ada itu kan, justru kalau menggantungkan diri kepada anak maka makin banyak masalah jadinya. Ekspektasinya itu kayaknya tidak berbeda dengan kenyataan. Iya, berbeda dengan kenyataan. Jadi emang benar gini loh. Jadi ini ya. Oke lah, ini yang sering kita hadapi dalam masyarakat ya. Kalau teman-teman misalnya mempunyai pengalaman yang berbeda atau lagi menghadapi permasalahan yang sama atau punya pendapat yang mirip tapi serupa tapi tak sama ya berkaitan dengan case ini, boleh kasih di kolom komen, kita juga pengen tahu apa sih yang teman-teman rasakan saat apakah memang pandangan masyarakat kita adalah bahwa kamu harus punya anak supaya nanti kamu tua ada yang jagain kamu gitu loh. Ya. Karena kalau gini, kalau aku sih melihatnya ya, menjadi orang tua itu adalah panggilan gitu loh, calling. Mungkin ayo sini jadi orang tua gitu. Mungkin ada orang-orang yang memang panggilan hidupnya itu dia sendiri gitu loh. Dia sendiri.
ya dia sendiri dan dia nggak masalah dengan itu, dia happy dengan kehidupannya ya. Tapi memang ada orang-orang yang memang jalan hidupnya dia tuh berkeluarga, punya anak seperti itu. Jadi aku pikir ya dalam kita menjalani kehidupan berkeluarga atau tidak gitu, jangan mengikuti tren gitu loh. Tapi apakah memang apa yang ada dalam hati, apa yang di dalam hati, apa yang jadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, karena pasti ada arahnya gitu loh. Jadi kita jangan membuat mengikuti tren yang terjadi karena semua teman-temanku udah married, aku harus married gitu kan, atau semua teman-temanku udah punya anak, kemudian kita harus punya anak, kemudian teman-temanku udah anak kedua ketiga gitu, kenapa kita belum gitu. Kalau kita selalu hidup dengan menggunakan pola-pola atau standar-standar dalam masyarakat, maka ya kita nggak akan selesai gitu loh. Ya, kita seperti hidup bagi orang lain. Selalu akan ada istilah yang disebut rumput tetangga lebih hijau gitu. Ya, karena kayak mereka lebih, kita masih kurang dan sebagainya. Akhirnya kita tidak mencapai satu kepuasan, kayaknya segala sesuatu yang dilakukan tetap ada yang kurang, sehingga kita mengejar, akhirnya capek di dalam pengejaran itu dan gak akan ada habisnya. Makanya tadi dikatakan saat kamu bilang bahwa menjadi orang tua itu adalah panggilan, memang itu adalah panggilan. Cuman yang jadi permasalahan adalah tidak semua orang menyadari bahwa menjadi orang tua itu adalah panggilan. Karena berbagai macam hal. Dari sisi bagaimana dia dibesarkan, dari kebudayaan yang ada di sekitarnya, ya kan, yang tidak melihat bahwa menjadi orang tua itu adalah panggilan. Menjadi orang tua itu bisa dilihat juga merupakan, mereka mungkin melihat ini merupakan satu kebutuhan, ini merupakan satu hal yang mau nggak mau harus dilakukan demi menghindarkan hal-hal yang pergunjingan yang tidak enak, gitu kan. Mau tidak mau harus berusaha sehingga bisa menjadi parent, menjadi orang tua. Jadi ada banyak hal, tapi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa menjadi orang tua ini merupakan panggilan yang memang Tuhan berikan kepada kita, dan waktu itu terjadi dan kita menyadari, sebenarnya akan menjadi hal yang sangat luar biasa, karena kemudian kita tidak akan ada tuntutan-tuntutan yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, apalagi tuntutan yang aneh-aneh untuk anaknya gitu loh. Karena kasihan anak itu. Kadang-kadang kan ada orang tua gara-gara dia tidak bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan, misalnya katakanlah anaknya dia dulu waktu masih kecil atau waktu dia punya cita-cita, dia bercita-cita untuk menjadi seorang atlet gitu misalnya kan, tapi ternyata nggak bisa, mungkin ada cedera atau lain sebagainya, nggak bisa. Akhirnya kemudian begitu punya anak, si anak ini didorong, dipush, pokoknya kamu harus jadi atlet gitu kan. Sebenarnya aku rada kayak gitu loh. Sian deh. Bukan, maksudnya gini, aku tuh pengen banget bisa main piano kan. Tapi apa daya gitu ya. Apa daya nggak pernah latihan, itu loh masalahnya. Gitu loh. Tapi benar, aku udah dulu pengen banget punya piano. Jadi kan saat melihat Joen sekarang itu dengan usianya 8 tahun, dengan semua prestasi yang dia capai, bagi aku seperti apa ya? Ya semoga ini bukan pelampiasan lah ya. Begitu ya. Ya puji Tuhan, Joen punya bakat di dalam bermusik, sehingga siapa dulu? Siapa dulu? Gurunya lah. Jadi sepertinya memang ya cocok sama dia gitu, bagus buat dia. Tapi memang seringkali kita menemukan bahwa ada obsesi-obsesi pribadi dari orang tua yang tidak kesampaian, maka anak inilah yang menjadi penerus dalam tanda kutip untuk mewujudkan obsesi atau cita-cita yang tidak tercapai itu. Permasalahannya seringkali adalah hal ini mungkin nggak pas dengan keinginan dari anak gitu. Akhirnya anak ini menjalani kehidupannya dengan terpaksa. Memang ada beberapa kasus aku temukan terjadi yang seperti ini. Jadi karena keinginan orang tua, si anaknya kepengen kuliah, misalnya kepengen kuliah seni, dipaksa kamu harus kuliah teknik. Repot kan? Orang seni harus kuliah teknik kan repot gitu loh. Sangat-sangat bertolak belakang ya. Betul. Tapi ini kadang-kadang orang tua juga punya argumen-argumen yang sepertinya gitu kan, seolah-olah bahwa orang tua itu lebih tahu. Kamu ikut seperti ini karena mereka mulai menggunakan semua pengalaman dan pengetahuannya bahwa keputusan mereka itu adalah yang paling benar gitu. Well, satu sisi bisa benar juga gitu kan. Satu sisi bisa benar juga kalau memang
orang tua ini lebih mengenal seperti apa anaknya. Tapi yang jadi permasalahan seringkali justru orang tua tidak mengenal anaknya gitu loh. Oke. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi bisa jadi benar kalau memang orang tua ini sudah benar-benar tahu karakter anaknya seperti apa gitu kan. Bukan berdasarkan ambisi pribadinya gitu loh. Aku jadi pernah ingat tuh. Ada salah seorang dari pemirsa setia Dusyar tuh yang pernah sharing. Dia tahu bahwa anaknya ini kalau kalau jauh dari orang tua itu agak kurang bisa dikontrol. Makanya dia nggak merasa nyaman waktu anaknya berusaha untuk sekolah ke luar negeri. Yes. Ya, Yeah. jadi paling ya mungkin ini sesuatu yang kurang dalam budaya kita adalah seringkali orang tua tidak melibatkan anak dalam level yang setara untuk berdiskusi tentang tahapan kehidupannya. Ya karena tadi pandangan secara umum adalah melihat bahwa anak itu merupakan bentuk investasi, ya kan? Bentuk aset untuk nanti di masa tua bisa membalas kebaikan dari orang tua. Jadi bisa berbakti kepada orang tua. Aku sekolahin kamu tinggi-tinggi ya, supaya nanti kamu kalau udah besar, kamu udah sukses, kamu jagain aku. Aku sekolahin kamu tinggi-tinggi supaya nanti kamu kalau berhasil, kamu lakukan ini dan itu buat aku. Ya, itu yang ada gitu loh. Jadi melihat, apalagi dikatakan bahwa banyak anak banyak rezeki kan gitu kan. Kayak kemarin waktu Dusyar yang dua episode yang ke belakang, nanti bisa dilihat kembali. Coba buka di page ini kan, nanti bisa ketemu 2 video itu, bisa ditonton. Ada orang-orang yang memang sengaja karena tuntutan ekonomi, ya kan, dan dia karena kemalasannya, akhirnya produksi anak sebanyak mungkin supaya anaknya ini bisa bekerja demi mereka. Ya, jadi anak-anaknya menjadi tenaga kerja mereka. Ya, kan berbeda. Kalau suruh orang yang bekerja kan harus digaji. Ya. Tapi kalau anaknya sendiri beda, ya kan. Paling nggak kasih makan aja lah. Yang penting ada makanan gitu kan. Yang mereka bisa bekerja. Jadi ini yang terjadi. Pemikiran waktu kita melihat tentang hal ini dan kita berkata bahwa banyak anak banyak rezeki ya. Bisa masuk akal gitu. Kalau punya banyak anak, punya banyak tenaga kerja, ya. Apalagi ini kan bicara tentang zaman dulu kan. Ya. Zaman dulu itu banyak orang katakanlah bekerja di ladang di sawah gitu kan. Jadi kalau banyak anaknya ya semua anak ini bisa bantu bekerja di sawah sehingga hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Jadi banyak anak banyak rezeki, tapi zaman berubah. Ya. Ya kan, zaman berubah. Dan kalau kita bicara tentang anak, sebenarnya kita bicara tentang tanggung jawab. Oke. Bukan bicara anak itu sebagai investasi. Kalau mau investasi, lebih baik investasi saham, di reksadana, ya kan, punya asuransi dan sebagainya, itu investasi di sana. Kalau berinvestasi itu jangan anak dianggap investasi, bukan. Tapi anak itu merupakan tanggung jawab. Kita punya berbagai macam kewajiban untuk menjaga anak ini, membesarkan anak ini sehingga mereka bisa menjalani jati dirinya, mereka bisa menjalankan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Cuman ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena pandangan masyarakat secara umum itu sudah seperti itu. Jadi sometimes kita butuh satu kerelaan gitu loh untuk benar-benar melihat bahwa menjadi orang tua itu memang adalah satu tanggung jawab, di mana bahwa kita merawat, menjaga anak, menyediakan fasilitas bagi anak ini bukan karena ada embel-embel bahwa nanti kalau kamu udah besar kamu harus balas kebaikanku ini. Sehingga begitu marah sama anaknya, kemudian ancamannya nanti mama pukul, mama pukul, ya kan? Ada yang dilakukan yang seperti itu dan ini memang kenyataan yang ada. Tapi kita perlu untuk melihat bagaimana peranan orang tua itu seharusnya menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk anaknya, sehingga saat pasangan suami istri bersepakat untuk mempunyai keturunan itu benar-benar dipersiapkan bahwa ada tanggung jawab gitu loh. Begitu si anak lahir kan, si anak lahir itu tanggung jawabnya sebelum lahir pun sudah ada tanggung jawab ya kan. Begitu sudah lahir pun ada tanggung jawab, harus mungkin yang kebagian bayi yang suka begadang di malam hari ya orang tuanya harus bergadang gitu kan, memberi makan, membersihkan dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu tanggung jawab. Dan saat bicara tentang
investasi ya, bukan bicara tentang investasi, sebab merupakan tugas dari orang tua itu yang harus mengumpulkan harta untuk anaknya gitu. Kayaknya ada referensi ayat Alkitabnya. Ada, ini ada di Bible Study yang minggu lalu dalam ya? 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Di sana ada dikatakan bahwa karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Jadi ayat ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa ini tugasnya orang tua untuk mengumpulkan harta, untuk memberi makan, untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan anak ini tercukupi. Itu tugasnya orang tua untuk menyediakan untuk anak-anaknya. Bukan tugas anak menyediakan untuk orang tuanya. Dan aku pikir gini, sebenarnya kalau kita memikirkan dengan lebih luas ya, bahwa memang nggak salah gitu loh untuk anak berbakti kepada orang tua. Dan itu memang Alkitab menganjurkan seperti itu. Akan tetapi akan menjadi sesuatu yang salah apabila kita sebagai orang tua melakukan tugas peranan orang tua ini dengan embel-embel bahwa nanti anakku harus balas budi gitu loh. Ya, aku sudah sekolahkan, aku sudah kasih les, aku sudah kasih makan. Nanti begitu mau menikah di total semuanya berapa? Ya nggak bisa lah gitu. Nah, ini apa ya? Banyak nih yang menyaksikan pada malam hari ini nih yang kayaknya sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pernikahan. Oke deh, selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Ini topiknya menarik sekali ya, karena seringkali kita tidak memikirkan jauh ke depan, dan waktu kita memasuki atau mengambil keputusan ya untuk memulai satu keluarga, dan kalau kita tidak mempunyai satu pemahaman yang benar bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab, maka waktu kita menjalani peranan sebagai orang tua ini jadinya kayak beban gitu loh. Kayaknya satu beban yang mau nggak mau harus dilakukan. Kita nggak lagi melihat anak ini sebagai berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga karena yang melihat ini beban, mau nggak mau harus dijaga, maunya harus dirawat gitu kan. Akhirnya muncul ekspektasi. Dan saat anak ini dewasa dan ekspektasi itu tidak terwujud, banyak orang tua menjadi kecewa. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Dulu udah aku sekolahin tinggi-tinggi, udah aku jaga, pokoknya dikasih makan yang terbaik. Kok begini anak ini? Kok nggak kayak anaknya tetangga itu biasanya? Biasanya kan gitu kan. Dibandingkan dengan anaknya tetangga, dibandingkan dengan temannya, dibandingkan dengan keluarga, sepupu dan sebagainya. Ya, jadi memang ini merupakan satu hal yang aku pikir kita perlu untuk mengubahnya. Kita perlu melihat bahwa peranan orang tua itu sebenarnya adalah satu panggilan yang luar biasa, di mana Tuhan mempercayakan ada berkat. Anak itu adalah berkat gitu. Bukan sebagai ladang investasi kita untuk nanti akan kita tuai hasilnya. Bukan juga merupakan beban. Harusnya melihat seperti itu. Bukan menjadi beban. Sebab kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu, kehidupan kita itu penuh dengan yang namanya tanggung jawab, penuh dengan yang namanya kewajiban. Bukan bagian kita lagi untuk kita menuntut hak, tapi kita perlu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban kita. Baik orang tua kepada anak, baik anak kepada orang tua, baik tuan kepada bawahannya, hambanya, baik hamba kepada tuannya. Jadi semuanya bicara tentang kewajiban, bicara tentang tanggung jawab. Saat bicara juga itu nggak hanya tentang ini, juga bicara tentang suami dan istri. Bukan bicara tentang aku harus menuntut hak dan lain sebagainya, tapi bicara tentang melakukan tanggung jawab. Apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri. Nah, ini bicara kita sebagai orang percaya. Jadi yang kita lihat adalah bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu bagi kita, maka kita sekarang punya tanggung jawab. Gitu kan? Kita punya sesuatu hal yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan terutama saat kita bicara tentang menjadi orang tua, mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Ya kan, jangan hanya asal buat anak, tapi bertanggung jawab. Karena begitu si anak lahir, kita harus mulai memikirkan juga nanti bagaimana dia akan menjadi semakin besar dan juga bagaimana pendidikannya dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar melahirkan gitu.
Dan ngomong-ngomong nih berkaitan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab itu identik dengan orang yang dewasa. Betul. Karena kalau anak-anak ya, anak-anak ini kita bukan bicara mengenai hal fisik atau umur ya, tapi mentalitas anak-anak itu emang nggak bisa dikasih tanggung jawab. Ya. Ya. Jadi waktu kita berbicara tanggung jawab ini berbicara tentang dewasa. Oleh karena itu memasuki pernikahan, menjadi orang tua. Yang namanya kedewasaan itu merupakan satu hal yang aku pikir nggak bisa dinego gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa menjalani peranan-peranan ini secara maksimal. Betul. Dan ada satu hal yang menarik tadi ya, kamu bilang tadi bahwa menjadi orang tua itu adalah merupakan satu tanggung jawab. Nah selama ini nih, kadang-kadang kita sebagai orang tua pada umumnya merasa puas saat kita sudah, yang penting sandang pangan papan anak itu udah terpenuhi gitu loh. Cuman ada beberapa waktu ini ya, aku membaca berbagai macam jurnal, ada beberapa hal materi-materi baru yang berkaitan dengan perkembangan anak. Ternyata menjadi orang tua dengan hubungannya dengan anak itu bukan hanya sekedar yang penting sandang pangan papannya terpenuhi. Sandang pangan papan pendidikan lah ya, tambah itulah ya. Tetapi semua aspek dari seorang anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kesehatannya, ya, kemudian di dalam bagaimana anak ini berkembang, dan fokus yang seringkali kita mungkin lupa adalah tentang kehidupan di dalam keluarga. Kita lupa bahwa sebenarnya hal-hal materi jasmani yang lain itu merupakan pelengkap, karena yang paling sangat penting dibutuhkan seorang anak adalah kehidupan di dalam satu keluarga yang mempunyai stabilitas, ya, yang rukun, yang mendukung, yang kondusif, sehingga si anak ini bisa berkembang secara maksimal. Aku lupa apa istilahnya yang bicara tentang waktu beberapa hari lalu kamu bicara tentang trauma yang terjadi pada anak-anak, itu namanya ACE. Ya. Apa itu? Kok aku jadi lupa ya? Ntar. At first childhood experience. At first childhood experience. Jadi gitu kan? at first itu adalah at first childhood experience itu artinya adalah anak-anak yang mengalami pengalaman yang sulit dalam waktu masih kecil ya, pengalaman masa kecil yang sulit begitu. Nah ini bahkan kurang sih menyentuh tentang sandang pangan papan itu. Banyak membahas justru tentang kondisi lingkungan, situasi rumah tangga orang tuanya, keluarga, di mana anak-anak ini mereka mengalami masa-masa sulit di saat mereka tuh belum siap menghadapi masa-masa seperti itu gitu loh. Ya, jadi terpapar dengan hal-hal yang harusnya tidak mereka alami sebelum waktunya gitu kan, sebelum waktunya, dan itu mempengaruhi perkembangan dia, mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, mempengaruhi juga kedewasaannya. Kadang-kadang ada kita lihat anak-anak yang usianya masih kecil kelihatannya sangat dewasa, itu pasti ada sesuatu hal yang membuat anak ini menjadi begitu dewasa sekali, gitu kan. Dan juga itu juga bisa kalau nggak salah bisa mempengaruhi secara fisik juga, tentang kesehatan dan sebagainya kan? Perkembangan otaknya. Kamu tahu ada satu kisah ya, ada satu testimoni lah, kesaksian yang mengatakan bahwa ada satu anak dia mengalami gangguan di dalam proses belajarnya, dalam proses belajar. Bukan proses belajar, asma. Jadi punya penyakit asma. Jadi anak ini punya penyakit asma, dia kesulitan bernapas gitu kan. Dan kemudian mamanya ini membawa si anak ini ke dokter anak. Dan di sana dokter anak ini berusaha untuk mencari penyebabnya apa, tapi nggak ketemu gitu loh. Sampai akhirnya dicoba hal-hal yang ekstrim. Misalnya anak ini dikasih pakai bantal, di mana sarung bantalnya itu yang banyak debu gitu kan. Tapi nggak terjadi apa-apa gitu loh. Nggak terjadi apa-apa dengan anak ini. Asmanya tuh nggak kambuh. Jadi mereka nggak ketemu apa sih yang menjadi penyebab si anak ini kok ada kesulitan bernapas gitu. Sampai dikasih obat dosis tinggi. Sampai dikasih obat dengan dosis yang tinggi. Jadi munculnya penyakit asma ini dalam waktu-waktu tertentu tiba-tiba muncul ada serangan sampai harus dikasih obat dosis tinggi. Dan akhirnya dokter anak ini dia bilang, aku menyerah. Kenapa? Karena ini obatnya udah dosis tinggi gitu, dan ini sudah nggak bisa lagi, nggak boleh lagi. Akhirnya dokter anak ini melakukan pendekatan yang berbeda. Dia ngobrol sama mama dari anak ini. Kamu coba cerita deh,
waktu anakmu mengalami asma itu gimana? Jadi bukan hanya ditanya lagi mengenai kondisi dari kesehatan reaksi si anak, tapi peristiwa lingkungan lebih diperbesar cakupannya. Dan kemudian akhirnya ditemukan bahwa anak ini selalu kumat asmanya, selalu gangguan pernapasan ini terjadi karena anak ini setiap kali waktu melihat papanya pukul mamanya. Mamanya nggak bisa tangkis gitu. Nggak bisa gitu. Jadi yang terjadi adalah si anak ini dia mengalami gangguan kesehatan yang dipikir mungkin karena ada alergi, karena ada debu, karena mungkin ada bulu kucing, bulu binatang dan sebagainya. Ternyata nggak ada penyebab-penyebab seperti itu. Yang menjadi penyebab Secara penyakitnya psikologis, ya? secara psikologis. Karena anak ini dia selalu kambuh saat dia melihat papanya pukul mamanya. Oleh karena itu kan, kalau kita mau melihat seperti apa gambaran dari orang tua yang ideal, itu kita tidak bisa melihat contoh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sekalipun kita bisa melihat mungkin, wah keluarga ini kayak keluarga yang sangat ideal, tapi belum tentu juga gitu loh. Kalau kita masuk ke dalamnya belum tentu juga. Namun kita punya gambaran dari keluarga yang sangat ideal, bagaimana sebagai orang tua yang sangat ideal yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, ya kan? Siapa itu? Ada Nggak ya? tahu kamu? Siapa dia? Ada satu keluarga, ya, dan ini peranan yang paling besar dipegang oleh bapaknya. Wah. Bapaknya ya? Iya. Jadi bapaknya nggak nabok kayak Enggak. anak yang tadi itu ya? Jadi bapaknya ini begitu sayang sama anaknya. Sampai dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita tahu itu Udah adalah tahu ya? Bapa di sorga. Dan dia sangat mengasihi saudara. Sangat mengasihi kami juga. Karena itu dia mengaruniakan hal yang paling luar biasa bagi kita. Sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan. Wah, ini hal yang keren. Dan kemudian dia mengangkat kita menjadi anaknya. Saat kita diangkat menjadi anaknya, dia mengambil peranan di dalam kehidupan kita untuk mengarahkan kita, dan kita bisa belajar dari dia untuk bisa menjadi orang tua, menjadi parent yang semestinya bagi anak kita. Ya. Jadi panutan kita bukan bicara tentang bapakku dulu ngajari seperti ini, atau misalnya di keluargaku caranya seperti ini, enggak gitu lagi. Ya benar-benar. Kayak kadang gitu tuh, orang tua itu, suami istri tuh bisa berantem karena mereka membawa dua sistem yang berbeda dari keluarga mereka masing-masing itu diterapkan pada si anak. Akhirnya anaknya bingung, kalau papa kayak gini, kalau mama kayak begini. Jadi anak juga pintar setelah itu. Jadi anak kalau misalnya membutuhkan sesuatu tentang hal ini, kalau ini mamaku pasti dia akan menolak, berarti harus ngomongnya sama papa, ya kan? Kemudian kalau hal yang satu ini pasti bapak menolak, harus ngomongnya sama mama. Ya. Kemudian si anak ini bisa mulai mengadu domba. Jadi kalau misalnya lagi bosan di rumah gitu kan, mulailah ngomong begini sama mamanya, ngomong begini sama bapaknya, sehingga Ya. terjadilah. Tapi ini memang menjadi masalah gitu loh. Kita nggak bisa menyangkali bahwa inilah masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh keluarga-keluarga pada saat ini. Apalagi ya. Dengan pada waktu awal-awal pandemi lah, aku banyak banget dapat info, diceritain gitu kan, dicurhatin bahwa yang selama ini keluarga itu yang baik-baik aja, tiba-tiba masa pandemi saat semuanya harus ngumpul di dalam rumah, justru semua masalah itu timbul. Kenapa? Karena kan si papa juga terus-terusan di rumah gitu kan, mamanya juga nggak kemana-mana, anak juga di situ kan. Maka semua perbedaan-perbedaan yang selama ini mungkin tersembunyi atau nggak muncul karena si ayah bekerja keluar rumah, mamanya juga masih bisa hangout sama teman-temannya dan sebagainya. Sepertinya ada gap-gap ya, di mana mereka nggak harus selalu ngumpul bareng. Tiba-tiba saat rumah itu ngumpul, nggak bisa kemana-mana, muncul hal-hal yang selama ini tidak pernah muncul. Dan itu sebenarnya hal yang bagus, harusnya loh ya. Kalau memang bisa disikapi dengan benar. Kalau orang tua melihat bahwa ini merupakan tanggung jawab. Ya kan? Tapi seringkali yang muncul adalah, ini aku kok. Ya kan? Keegoisan ini muncul gitu loh. Dia tidak menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Sehingga si bapak egois, ibu egois, anak egois, ya perang lah di dalam keluarga itu. Ya kan?
Makanya istilahku selalu saat bicara seperti ini adalah yang waras ngalah gitu kan. Cuma kemudian ada yang sering yang ngomong kalau terus yang waras ngalah berarti dunia ini dikuasai oleh orang gila gitu. Tapi ya itu, makanya kita perlu melihat teladan yang sempurna tentang hal ini. Dan saat kita melihat teladan yang sempurna ini juga dia menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang juga bisa melakukan panggilannya sebagai orang tua. Jadi tidak hanya sekedar melihat untuk mencontoh, tapi dia tolong kita untuk mencontoh. Dan ini kita temukan di dalam Bapa kita yang ada di surga. Nah, ini nih ada pertanyaan berikutnya. Aduh. Aku pernah dicurhatin orang juga gitu kan, bahwa gini. Aku susah untuk menyanyikan lagu-lagu gereja yang mengatakan tentang Bapa. Ada tuh lagu kan ini, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Bapakku gitu kan? nggak seperti dia itu. bilang gitu loh, dia bilang gini, papaku yang di dunia itu jahatnya tuh minta ampun gitu. Aku nggak bisa melihat Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi, karena yang aku lihat selama ini Bapakku tuh mengerikan gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kayak susah gitu loh untuk melihat sosok Bapa yang baik. Nah jadi gimana dong kita untuk mengetahui pribadi Bapa yang di surga itu? Siapa yang bisa menjelaskan tentang Bapa itu buat kita? Satu-satunya yang bisa menjelaskan seperti apa Bapa itu kepada kita adalah putranya yang tunggal. Namanya adalah Yesus Kristus. Saat kita melihat dia, saat kita melihat bagaimana kehidupan Kristus, saat kita melihat apapun yang dia kerjakan, dia sendiri mengatakan kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jadi untuk kita bisa mengenal seperti apa Bapa ini, kita perlu untuk melihat kepada Yesus. Seperti apa dia, bagaimana dia melakukan segala sesuatunya. Makanya perlu bagi kita untuk membaca tentang dia, gitu kan. Bagaimana kita bisa tahu tentang Yesus dari mana, mau nggak mau kita belajar, kita lihat dari dalam kitab suci, gitu kan. Kita harus baca seperti apa, dan kita lihat gini loh. Permasalahannya banyak orang waktu membaca kitab suci, baca Alkitab itu yang dilihat adalah dirinya sendiri. Oh iya ya, aku kurang ini, aku belum melakukan ini, aku masih belum sabar, aku belum bersukacita, aku belum rendah hati. Itu selalu yang dilihat seperti itu. Cuma sekarang waktu kita melihat ke dalam membaca kitab suci, membaca Alkitab, yang kita lihat, yang kita baca, itu kan, yang kita lihat seperti apa sih Yesus itu. Jadi fokusnya tuh diubah, jangan fokus pada diri sendiri. Betul. Dan saat kita melihat seperti apa Yesus itu pada saat itu, seperti itulah Bapa. Gitu. Jadi kita punya gambaran yang benar. Karena Yesus datang untuk menunjukkan siapa sih Allah itu, dan Allah itu adalah Bapa. Dan ini merupakan satu konsep yang sangat baru juga pada zaman Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus datang kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka tidak mengenal Allah, Yahweh Elohim ini sebagai Bapa. Mereka taunya Tuhan yang jauh, yang jauh, yang tak terjangkau, dan juga dia gampang marah gitu kan, dia cemburuan, dan kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik kemudian tiba-tiba api bisa turun dari surga menghanguskan kita. Jadi itu pandangan manusia akan Allah seperti itu. Gitu. Pandangan orang-orang pada zaman itu, sekalipun ada nabi-nabi yang bicara, kalau kita lihat bagaimana nabi-nabi bicara, kamu jangan begini, nanti akan begini kan, banyak seperti itu kan, peringatan kalian sudah melakukan dosa kan, dan sebagainya, peringatan-peringatan seperti itu. Dan mereka punya pandangan yang salah tentang Bapa ini. Jadi waktu Yesus datang, dia mau tunjukkan kepada dunia, dia mau tunjukkan kepada orang-orang yang hidup pada saat itu, dan juga kepada kita seperti apa Bapa itu sebenarnya. Sehingga waktu murid-muridnya datang pada Yesus dan kemudian tanya, Guru, bagaimana sih cara kami untuk berdoa, katanya gitu kan. Mereka bertanya begitu, dan kemudian Tuhan Yesus menceritakan, ngomong, begini loh kalau kamu mau berdoa, kamu berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Ini satu konsep yang sangat baru. Ini satu konsep yang nggak masuk dalam pikiran mereka. Karena bahkan mereka pun menyebut Yahweh gitu kan, nggak berani. Mereka begitu ada kata, ada huruf Yud He Vav He itu kan, itu nggak berani untuk disebut namanya, sehingga diganti menjadi Adonai, ya kan?
artinya Tuhan gitu, atau yang maha kuasa gitu kan. Bahkan sampai sekarang ini kalau saudara teman-teman coba lihat di websitenya orang-orang Yahudi, saat dituliskan God, ya kan God, God, mereka tulisnya G garis miring D. Jadi mereka nggak berani benar-benar gitu melihat ini sebagai satu sosok yang begitu transenden. Iya, yang begitu jauh, yang begitu suci, yang begitu tak kudus. terjangkau. Apalagi ada hukum yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kan gitu kan. Mereka nggak berani menyebut itu. Jangan-jangan nanti mereka salah waktu mengatakannya itu sebagai hal yang sembarangan. Tapi waktu Yesus datang, waktu mereka bertanya bagaimana caranya untuk berdoa, dia mengatakan berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Jadi berubah ya konsep melihat Allah ini dari yang begitu jauh tak terjangkau menjadi sesuatu yang dekat. Iya. Menjadi bagian dari diri kita, mempunyai satu hubungan yang begitu dekat gitu sebagai Bapa. Jadi kalau ngomong sebagai Tuhan, sebagai Allah kayaknya jauh gitu kan. Tapi saat bicara tentang Bapa itu punya hubungan yang lebih erat gitu loh. Kita bisa kapan saja bicara sama bapak kita kalau memang misalnya dengan bapak kita yang ada di dunia kan misalnya kan, dan bapaknya ini adalah bapak yang baik gitu kan. Kita bisa bicara kapanpun juga asal bapak ini belum meninggal. Ya. Jadi kita bisa bicara, kita bisa melakukan, dan Bapa di sorga itu nggak hanya posisinya ada di sorga, dia juga ada bersama-sama dengan kita gitu kan. Ada bersama-sama dengan kita. Kapanpun kita membutuhkan, kita bisa datang pada dia. Bahkan dikatakan bahwa sebelum kita tahu apa yang kita butuhkan, ya kan, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan gitu loh. Sebelum kita memintanya, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini, kalau kita melihat sosok Bapa di sorga ini sebagai teladan kita melihatnya melalui kehidupan Kristus, melalui seperti apa Tuhan Yesus itu, kemudian waktu kita mau menjalankannya, untuk waktu kita berperan sebagai orang tua, itu adalah hal yang mustahil. Iya kan? Yeah. Bagaimana kita bisa melakukan seperti Bapa di sorga? Tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah kita mengizinkan Bapa itu yang sudah tinggal di dalam kita bersama dengan kita dalam Roh Kudus, ya kan? Itu yang mengambil alih peranannya. Kita dia yang memimpin kita, dia yang mau pimpin kita, kita, sehingga kita bisa menyalurkan kasih yang ada dari dia untuk anak kita. Sehingga tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang tua itu sebenarnya dia sendiri, Bapa kita sendiri itu yang melakukannya melalui kita. Dan saat kita melihat hal itu, bukan satu hal yang sulit lagi. Gitu. Bukan satu hal yang sulit. Karena kalau misalnya kita lemah, ya kita bersandar kepada dia, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kamu tahu nggak, banyak orang yang sering kali kan, waktu mereka nggak suka sama orang tuanya, kemudian akhirnya ternyata waktu mereka menjadi orang tua, mereka justru melakukan yang sama seperti orang tuanya. Padahal dia sendiri dia nggak suka gitu loh. Nah aku pikir waktu kita tidak memiliki teladan yang baik dari orang tua kita tidak memiliki teladan dari orang-orang di sekitar kita, dan kemudian dalam posisi kita ya sekarang udah jadi orang tua nih, kita nggak bisa memperbaiki masa lalu ya kan. Kita nggak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah terus sekarang aku mau apa, ya kan? Mau ngapain? Mau gimana ke depannya? Aku pikir ini merupakan satu saat atau momen yang tepat buat kita semua, baik yang sudah menjadi orang tua, yang akan menjadi orang tua, atau yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai satu keluarga dan nantinya akan menjadi orang tua. Kita perlu kembali untuk melihat teladan yang sejati itu, yaitu Bapa di surga. Dan kita melihat betapa dia mengasihi kita. Kita nggak bisa melihat gambaran yang ideal dari manusia, karena akan selalu ada celah di mana ada kekurangan yang akhirnya membuat kita, ya kok begini sih, terus aku harus gimana gitu loh. Karena nggak ada pola yang bisa kita contoh dengan baik. Tapi kita mau melihat bahwa ada satu pribadi yang Yesus sudah nyatakan buat kita, yaitu pribadi yang Allah, yang besar, yang sempurna, yang nggak terjangkau, itu adalah Bapa kita. Dan kita melihat bagaimana Yesus menyatakan tentang Bapa itu lewat apa yang Yesus lakukan setiap hari dalam pelayanannya waktu dia berjalan di muka bumi ini. Nah, kalau kita mempunyai pemahaman gambaran tentang Allah adalah Bapa kita yang baik, maka aku pikir waktu kita menyalurkan kasih itu sambil melihat kepada Dia Sang Sumber,
maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjalani peranan sebagai orang tua ini dengan lebih baik. Dan kita nggak akan lagi melihat bahwa anak itu sebagai tempat pelampiasan untuk cita-cita obsesi pribadi kita. Anak itu bukan lagi beban. Anak bukan investasi untuk nanti menjadi orang yang menjaga kita. Tapi kita melihat anak sebagai satu anugerah, berkat Tuhan yang mau kita rawat, kita maksimalkan potensi yang ada di dalam dia. Dan tanggung jawab orang tua yang sebenarnya paling mendasar adalah untuk supaya anak-anak ini juga mempunyai hubungan dengan Yesus. Karena mungkin di dalam peranan kita menjalani tugas sebagai orang tua, mungkin kita juga akan ada saat dimana kita mungkin menyakiti hati anak kita. Kayak kalau minggu lalu ya, waktu kita ngobrol sama Bang Chua tuh dibilang gini, perlu sadari bahwa kita juga punya potensi gitu loh untuk menimbulkan sakit hati atau trauma ya. Dan dalam peranan kita sebagai orang tua mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ada potensi karena kita masih manusia yang punya banyak kekurangan yang setiap hari masih harus diperbaharui. Tapi ayo kita juga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, dan anak-anak ya, anak kita juga perlu untuk bertumbuh. Mereka perlu mengenal Kristus, sehingga baik kita menjadi orang tua maupun anak ini menjadi anak dalam posisinya, kita sama-sama melakukan peranan sebagai orang tua dan anak ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sehingga di dalam masa kita semakin diperbaharui, kita belajar satu dengan yang lain dalam diri kita menjadi orang tua, mempersiapkan anak-anak kita yang mungkin nanti juga akan membentuk keluarga mereka. Patokan kita bukan papaku, mamaku, ya, orang tua dan sebagainya, karena akan selalu ada kekurangan, tapi kita melihat pada Yesus, Bapa kita di surga. Oleh karena itu perlu kita memperkenalkan tentang Yesus ini kepada anak sejak dini. Dari awal buat anak ini sadar akan Yesus, karena itu yang akan membantu dia berikutnya. Sebab kita sebagai manusia, sebagai orang tua, kemampuan kita terbatas untuk menjaga anak kita. Tapi Tuhan tidak terbatas. Ya kan? Apalagi kalau si anak ini kemudian dia menyadari dia sudah lahir baru, ada Kristus yang tinggal di dalam dia, aman lah harusnya, begitu ya. Oke. Mereka juga apa ya istilahnya, tidak, anak itu kadang-kadang tuh karena suka apa ya, dia melihat orang tuanya, itulah yang dia lakukan saat dia nanti juga membentuk keluarganya, dan inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan ini yang aku ingat gini loh, anak itu juga perlu untuk melihat bagaimana orang tuanya punya kelemahan. Tapi saat kita sudah memperkenalkan tentang Yesus kepada si anak ini kan, dan kemudian anak ini juga melihat bagaimana kita bergantung kepada Yesus gitu kan, kita bergantung kepada Tuhan, dan kemudian pada waktu si anak itu melihat bahwa kita sebagai orang tua kita punya kelemahan, tapi kemudian kita masih terbatas dan lain sebagainya. Tapi dalam segala keterbatasan kita, Tuhan itu tetap bisa bekerja melalui kita gitu kan. Mereka juga akan menjadi anak-anak yang melihat bahwa semuanya punya suatu hal yang nggak perlu jadi putus asa gitu loh. Dalam segala sesuatu. Saat misalnya melihat, oh, papaku juga pernah gagal dalam hal ini, tapi kemudian Tuhan ubahkan gitu kan. Jadi dalam segala hal yang dia lakukan, dia jadi anak yang bisa melihat segala sesuatu ini bukan suatu hal yang menjadi sulit lagi gitu loh. Dan dia punya satu keamanan, punya security gitu kan. Punya keamanan di mana dia berani untuk melakukan berbagai macam hal yang ada dalam hatinya untuk dia sampaikan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan di sana ada peranan dari Tuhan yang ikut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan waktu dia jatuh, waktu dia salah, waktu dia mengalami kegagalan, dia tahu bahwa ada Tuhan yang tersedia gitu ya, selalu membuka tangannya yang pasti mau untuk menolong, karena dilihat juga dalam kehidupan orang tuanya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, kita menjadi cerminan sebenarnya. Cerminan bagaimana Allah Bapa di sorga itu menjadi orang tua bagi kita juga gitu loh. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang kewajiban, bukan hanya sekedar yang penting buat anak sebanyak-banyaknya. Bukan bicara tentang itu. Iya. Wah,
Kayaknya mungkin untuk topik kita hari ini perlu banyak yang dipikirkan ya. Kalau aku pikir ya banyak yang dipikirkan karena ya itu tadi, karena orang tua ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak ya. Karena disitulah dia melihat cerminan segala sesuatu, disitulah lingkungan dia bertumbuh, disitulah dia mengeksplorasi dirinya dan bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Itu adalah hal-hal yang sangat penting, dan kalau kita melihat peranan kita sebagai orang tua merupakan satu tanggung jawab dan merupakan keistimewaan, karena berarti kita mempunyai kesempatan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Maka aku percaya setiap keluarga itu akan menjadi keluarga yang luar biasa saat kita izinkan Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita, walaupun ada kekurangan, walaupun ada di saat dimana harus jatuh dan bangun, tapi waktu Tuhan yang terlibat di situ, maka itu mendatangkan kebaikan baik bagi kita sebagai orang tua maupun anak yang Tuhan percayakan untuk tinggal atau hidup di dalam keluarga ini. Jadi kita bisa terus bertumbuh gitu loh. Nggak ada yang namanya istilah harus sempurna dengan kekuatan kita sendiri atau berusaha menyembunyikan kekurangan gitu, tapi apa adanya dan nyata gitu loh, kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap aspek dalam keluarga kita. Dan kalau misalnya sekarang saudara mengalami bahwa aku belum jadi seperti itu sih, belum jadi orang tua yang ideal, belum jadi orang tua yang sempurna, aku perlu untuk berubah gitu kan, aku perlu untuk melihat. Dan istilah yang sering kali dipakai, aku harus bertobat ini, jangan sampai jadi orang tua yang semacam ini gitu kan. Dan seperti apa sih bertobat itu, ya kan? Apa sih sebenarnya pertobatan? Apa sih sebenarnya yang disebut, yang sering kali dikatakan, oh kamu harus bertobat ini, jadi orang tua kamu harus bertobat. Apa itu pertobatan? Nah, kita akan punya satu kelas khusus bicara tentang pertobatan, itu nanti tanggal 13 Mei tahun 2021 ini, bulan depan kita akan ada satu kelas khusus hari Kamis tanggal 13 Mei ini bicara tentang pertobatan. Oke, ya kan? Keterangannya udah di layar bertobat ya. Gitu. Seperti apa sih bertobat itu gitu loh. Ya kan, seperti apa bertobat itu, dan bagaimana sih definisinya dari bertobat ini yang seperti apa, kita akan pelajari lebih dalam lagi pada event ini. Nah, saya masukkan linknya di kolom komentar supaya nanti kalau mau ikut silahkan mendaftar di sana. Oke. Ya kan? Nanti bisa dilakukan. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi kami di nomor yang tertera setelah ini. Oke. Nah, itu hal yang bicara tentang pertobatan. Tetapi juga selain itu ada satu acara lagi yang menarik. Oke, acaranya beberapa hari yang lalu, mungkin bulan lalu lah, saya dihubungi oleh salah seorang teman yang dulu pernah pelayanan sama-sama di kota Jogja. Sekarang dia tinggal di kota Malang dan membuat satu pelayanan juga di sana. Dan pelayanannya ini luar biasa, bicara live streaming juga gitu kan. Pelayanannya itu live streaming juga, cuman live streamingnya bukan di Facebook melainkan di Instagram. Jadi lebih banyak bicara di Instagram. Kita jarang di Instagram, kita banyak main di Facebook, tapi kawan ini main di Instagram. Dia undang saya untuk live stream bareng-bareng sama dia. Ngeri kan? Temanya spiritual awakening, kebangunan rohani. Saya akan bicara di sana. Oke, jadi buat yang punya IG boleh diingat-ingat ya, save the date ya, hari Selasa depan jam 6 sore di @Dimas Yehezkiel Dimas ya, Yehezkiel Dimas. Oke. Di sana. Setelah itu baru Dushare. Oke, sip. Jadi itulah agenda kita untuk minggu depan. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri acara Dushare malam hari ini, kita mau membuat satu konklusi ya yang bisa kita ingat bersama-sama ya, konklusi atau kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari malam hari ini, bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab. Menjadi orang tua bukan untuk melampiaskan cita-cita pribadi kita kepada anak, bukan juga untuk menjadikan anak itu sebagai aset kita, tetapi anak adalah anugerah yang Tuhan berikan. Oleh karena itu marilah kita melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Dan dengan mata yang tertuju kepada Bapa di surga, karena Dia adalah
model atau pola parent, orang tua yang terbaik, yang bisa menjadi contoh buat kita dan menjadi sumber bagi kita untuk bisa melakukan peranan kita sebagai orang tua. Dan ingatlah bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin ada hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dan gak bisa kita ubah. Yang terpenting adalah hari ini mari kita melangkah dengan satu pandangan dan harapan yang baru, bahwa bersama dengan Yesus segala sesuatunya itu mungkin. Haleluya. Dan cara untuk kita terus memandang kepada Bapa di sorga adalah dengan cara melihat kepada Yesus. Iya. Karena dia adalah the image of the invisible God. Haleluya. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tetap di page ini. Jadi bagi teman-teman yang belum like, yang belum follow, silakan like, silakan follow supaya nanti notifikasinya bisa masuk. Dan juga bisa juga kunjungi YouTube channel saya di Daniel Sugiarto supaya untuk tadi yang bicara tentang surat 2 Korintus tadi yang sudah dibahas bisa disaksikan di sana pengajarannya lengkapnya seperti apa ada di sana. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya lihat ada banyak teman-teman yang sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi. Ada dari Gorontalo, kemudian ada dari Sandakan, Malaysia, kemudian dari Kupang, dari Medan, absolutely, kemudian dari Jakarta. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini dan kita harapkan apa yang sudah kita pelajari, sharing-sharing bersama malam hari ini boleh menjadi berkat. Dan kalau lebih banyak orang lagi diberkati itu kayaknya lebih menyenangkan ya. Kalau saudara diberkati lewat program acara ini, tolong di-share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang lagi yang boleh diberkati. Dan kita bukan bilang bahwa apa yang kita sampaikan itu udah yang paling benar, tapi paling nggak bisa men-trigger kita untuk berpikir dengan cara yang berbeda, melihat dari sisi yang berbeda. Oke, dan kalau misalnya teman-teman punya pokok doa, kita mau untuk bisa bersama-sama bersepakat bersama-sama dengan saudara, berdoa bersama-sama, boleh sampaikan pokok doanya di layar ini udah tertera. Ada nomornya nih di sini nih, di nomor WA ini. Nomor WA. Di sini ya, boleh sampaikan pokok doanya atau mungkin kalau ada kesaksian apa yang saudara dapatkan selama ini dari program acara DoShare, ada hal-hal yang mungkin terjadi yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan teman-teman. Boleh dibagikan ya kesaksiannya, karena apa yang saudara saksikan ini boleh menjadi kekuatan juga bagi kami untuk tetap setia dalam pelayanan, makin giat di dalam pekerjaan ini. Oke deh, sampai jumpa untuk Selasa depan dengan topik yang lebih menarik tentunya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.